Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini, di hari Minggu ini. Kami kembali mengalami berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami ada saat ini, semua karena kasih karunia. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Buatlah kami mengerti ya Tuhan, akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Tertulis demikian, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam usia tuanya, Nabi Samuel pamit dan mengucapkan pesan-pesan penting bagi umat Tuhan. Pesan-pesan yang disampaikannya adalah pesan firman Tuhan, dan itu berlaku bagi kita semua yang hidup sekarang ini. Kadangkala saudara, ada keinginan diri kita untuk melihat Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan secara langsung agar lebih menguatkan iman kita. Tapi tidak demikian selalu cara Tuhan bekerja. Ada kalanya di sepanjang hidup seseorang, ia tidak pernah mengalami pengalaman melihat atau mendengarkan Tuhan secara langsung. Tapi hal itu tidak mengurangi perintah Tuhan untuk mengasihi dan mentaati Tuhan serta setia sampai akhir. Perhatikanlah apa yang terjadi pada Raja Salomo. Raja Salomo menjadi contoh bagi kita semua bahwa ternyata perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan tidak membuat seseorang setia kepada Tuhan sampai akhir. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Raja Salomo? Tuhan menjumpai dia 2 kali, saudara. Tuhan berbicara dengan dia. Dan Tuhan bahkan memberikan kepada Salomo karunia hikmat yang lebih daripada yang dimiliki orang-orang lain. Tapi apa yang terjadi di masa tua Salomo? Ia malah tersesat dalam penyembahan berhala karena para istrinya yang memikat hatinya. Penglihatan akan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan karunia hikmat yang diperolehnya dari Tuhan ternyata tidak membuat ia bertahan dalam iman dan kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan pesan firman Tuhan, mari kita responi dengan hati yang sungguh-sungguh mau taat dan setia. Tidak perlu kita melihat Tuhan, tidak perlu kita mengalami penglihatan terlebih dahulu untuk setia kepada Tuhan. Tidak perlu kita mendengarkan suara Tuhan secara langsung supaya kita memiliki iman kepada Tuhan. Tidak perlu demikian, saudara. Tuhan memberikan kepada kita Alkitab untuk kita baca. Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya yang begitu jelas untuk kita taati. Mari kita responi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Apa yang bisa membuat seseorang bertahan dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan? Samuel mengungkapkannya dalam ayat ini. Dalam 1 Samuel 12 ayat 24 tertulis, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan harus lahir dari hati kita, saudara. Kondisi hati kitalah yang menentukan tindakan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam zaman kasih karunia ini, saudara,
Setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Ia memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan untuk semakin mengenal Dia lebih lagi, saudara. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan Roh Kudus yang membantu kita untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dibandingkan dengan zaman perjanjian lama, kita yang hidup dalam zaman kasih karunia ini sungguh mengalami anugerah yang luar biasa, saudara, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Sekarang, saudara, masalahnya apakah kita mau sungguh-sungguh meresponi dan menuruti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Setiap kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Tuhan tidak menciptakan robot dan boneka, tapi Tuhan menciptakan kita manusia dengan kehendak bebas untuk memilih. Apakah kita mau memilih Tuhan atau memilih yang lain? Tuhan rindu agar kita semua sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan kasih kita itu lahir dari hati yang tulus. Tuhan rindu agar ibadah dan penyembahan kita lahir dari kerinduan kita pribadi. Tuhan mau agar kasih kita kepadanya tidak terjadi karena keterpaksaan, tapi karena ketulusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah dengan segenap hatimu. Artinya adalah bahwa ibadah itu sungguh-sungguh harus lahir dari totalitas dan komitmen hati kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Mungkin ada hal-hal yang mencoba untuk menggeser kesetiaan saudara saat ini. Entah itu pasangan hidup, posisi jabatan saudara, harta kekayaan, kesenangan duniawi, atau sebaliknya, kekecewaan, keputusasaan, kesulitan hidup, kemiskinan, masalah dan persoalan, dan sebagainya. Dengarkan pesan firman Tuhan ini, saudara. Takutlah akan Tuhan, dan setialah kepadanya senantiasa. Jangan tinggalkan Tuhan, karena hal-hal lainnya dalam hidup kita. Kalau kita meninggalkan hal-hal duniawi, dan memilih Tuhan, mungkin kita akan mengalami kekecewaan, tapi tidak untuk selamanya. Tapi kalau kita memilih meninggalkan Tuhan, karena terpikat dengan hal-hal yang duniawi, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita semua adalah, takutlah akan Tuhan senantiasa, dan setialah selalu kepadanya sampai akhir. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan yang baru, dan untuk berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kami. Tuhan akan memelihara hidup kami dan akan menjagai kami serta menopang kami. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan menyertai kami dan mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Engkau memagari kami dengan kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk takut akan Tuhan senantiasa dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Karena sungguh besar perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sungguh ajaib karya-karya-Mu Tuhan, yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan umat-Mu dan dalam kehidupan kami secara pribadi. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak bergeser dari iman, dan supaya kami tidak terseret oleh arus dunia ini. Kuatkan hati kami selalu. Kami mau meresponi firman-Mu dengan mengasihi Engkau.
kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu, mencintai Tuhan lebih daripada sebelumnya. Tambah-tambahkan ya Tuhan iman kami dan cinta kasih kami kepadamu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya setiap hari cinta kasih kami selalu dibaharui dan ditambah-tambahkan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kami lakukan. Biarlah itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa saat ini untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap pendengar renungan ini, di antara kami yang mengalami sakit, apapun penyakitnya yang dialami, kami minta kuasa Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan, menjamah setiap anak-anak-Mu dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi saat ini. Mujizat Tuhan dialami dan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkanlah yang sedang lemah hatinya, yang sedang susah hatinya Tuhan hiburkan, dan yang sedang mengalami masalah, persoalan dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, ekonomi, dan segala hal lainnya. Biarlah Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, dan kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami sudah terima jawaban doa. Dan Tuhan melimpahkan kami dengan kebaikan dan kemurahan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.